Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk dua pertandingan untuk hari Jumat nanti ya. Ada Bayangkara FC yang akan bertemu dengan Arema FC, lalu ada Persita Tangerang yang akan bertemu dengan Madura United. Kita mulai dulu dari Bayangkara dengan Arema FC. Di pertandingan besok tentunya untuk kedua tim yang pastinya kunci kemenangan akan menjadi modal yang cukup penting. Ya, artinya kalau kedua tim saya bilang mengenai sistem permainan, ya ini masih nomor 2 dulu. Karena posisinya saat ini kan Bayangkara dengan Arema berada di zona degradasi. Jadi ya menurut saya pertandingan besok ya wajib untuk menang untuk kedua tim. Entah Bayangkara ataupun Arema. Kalau berbicara dari sistem permainan, sebetulnya Bayangkara terakhir lawan Madura United itu bisa bermain cukup bagus. Arema FC juga bermain cukup bagus kemarin lawan Persikabo. Ya, di babak pertama sudah unggul, di babak kedua walaupun Persikabo berapa kali berusaha menekan, tapi Arema FC tetap bisa tenang untuk menguasai pertandingan. Jadi sebetulnya grafik dari kedua tim ini sama-sama bagus di pertandingan sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir, ya Bayangkara dan Arema FC, kalau saya bilang sistem permainan masih lebih baik dari Arema FC. Karena pada saat Bayangkara bertemu dengan Borneo dan PSS Sleman itu sama sekali nggak ada kreativitas serangan. Ya, padahal di situ ada Mayer yang bermain sebagai promotor serangan. Tapi permainan secara tim itu benar-benar nggak maksimal. Ini dalam 3 pertandingan terakhir ya, bukan hanya lawan Madura United kemarin. Sedangkan untuk Arema FC ya, walaupun kemarin menang lawan Persikabo, sebelumnya imbang 2 sama lawan Persija, lalu sebelumnya kalah lawan Rans, tapi dari sistem permainan sebetulnya sudah bagus untuk Arema FC. Saya bilang lebih konsisten Arema FC daripada Bayangkara. Tapi permasalahannya untuk Arema FC ya tinggal di kualitas pemain. Kemarin lawan Persikabo tidak ada Gustavo, lalu Diarra juga nggak bermain dari awal. Ya sebetulnya sistem permainan dari Arema sudah berjalan walaupun mungkin pemain bintangnya gitu ya, pemain kuncinya nggak main, tapi sistemnya tetap berjalan. Inilah yang saya bilang kalau permainan Arema FC ya sejauh ini lebih konsisten daripada Bayangkara FC. Dan di pertandingan besok ini kan bermain sebagai tim tamu ya Arema FC, yang artinya Bayangkara juga bermain di kandang, ya pasti lebih mencari inisiatif penyerangan yang banyak ya, atau cepat-cepat mencuri gol. Nah ini tinggal kita lihat Arema FC bisa keluar nggak dari tekanan para pemainnya Bayangkara untuk melakukan penyerangan. Tapi kalau dilihat dari Arema FC ya selama bermain sebagai away atau tim tamu lawan Persija, lawan PSIS Semarang, ya memang Arema FC sebetulnya bisa keluar dari tekanan-tekanan pemain musuh ya, tim tuan rumah. Tinggal besok lawan Bayangkara bisa konsisten nggak permainan Arema, tinggal ke situ aja. Ya, ini kalau berbicara sistem permainan. Tapi kalau saya lebih menyoroti ke hasil dulu. Ya, untuk Arema ataupun Bayangkara yang penting bisa menang dulu di pertandingan besok. Intinya bisa keluar dulu dari zona degradasi. Nantinya kalau sudah keluar dari zona degradasi kan sudah mulai terlihat kalau perform para pemain akan semakin mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, disinilah baru kita akan berbicara lebih dalam lagi bagaimana sistem permainan dari Arema, Bayangkara, lalu kualitas pemainnya bagaimana performnya, itu barulah nanti kita fokus ke sana. Tapi untuk saat ini ya saya lebih memfokuskan untuk mendapatkan kemenangan dulu ya, baik Bayangkara dan juga Arema. Nanti kalau sudah bisa konsisten hasil-hasil pertandingannya ya kita mulai perlahan fokus ke bagaimana sistem permainannya, lalu perform pemainnya bagaimana. Nah nanti kita pelan-pelan ke sana. Ya, untuk saat ini yang penting menang dulu untuk kedua tim. Ya, jadi untuk Bayangkara FC dengan Arema FC nanti kita bahas di video review bagaimana jalannya pertandingan dari kedua tim. Nanti kita bahas di video review ya. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton ya untuk kedua supporter. Lalu next ya, ada Persita Tangerang dengan Madura United. Ini Madura United berada di peringkat pertama ya. Lalu untuk Persita ini di peringkat ke-15 ini ya. Jadi Persita sudah hati-hati ya karena sudah mendekati zona degradasi walaupun memang masih awal-awal match ya, tapi ya ini juga sudah menjadi alarm ya untuk Persita Tangerang. Jadi untuk pertandingan besok ya untuk Persita dengan Madura United ya, ini tentunya memiliki tujuan saya yang berbeda.
untuk Persita Tangerang di bawah dari Louis Duran, tentu saja yang saya inginkan adalah hasil kemenangan. Ya, intinya bagaimanapun caranya Persita Tangerang ini harus menang lawan Madura United. Jadi nggak terlalu fokus ke sistem permainan dulu. Sedangkan untuk Madura United, karena sudah bermain cukup konsisten, hasil-hasilnya juga cukup bagus walaupun kemarin imbang lawan Bayangkara ya. Tapi ya kalau berbicara dari konsistensi ya Madura United ini kan berada di puncak klasemen. Jadi artinya ya jelas performnya cukup bagus. Nah disinilah baru saya mengatakan Madura United memiliki tugas dari saya menjaga konsistensi. Ya jadi perbedaan dari analisa saya untuk Persita dan Madura ini berbeda. Nah untuk Persita Tangerang di pertandingan besok dengan kekalahan beruntun ya saya berharap mental para pemain bisa ya bangkit ya, karena ini kan bermain di kandang sendiri, momen dimana nanti mungkin supporter Persita akan datang memenuhi stadion Indomilk ya, artinya kan Persita Tangerang para pemainnya mendapatkan support ya dari pemain ke-12. Nah ini semoga para pemain Persita bisa bangkit di pertandingan besok, gak usah terlalu ada tekanan berhadapan dengan tim yang berada di puncak klasemen Madura United ya, saya berharap gak usah terlalu ada tekanan seperti itu. Hadapi aja di atas lapangan seperti apa. Intinya Persita Tangerang ini harus mencuri 3 poin di kandang sendiri. Ya, ini intinya untuk Persita Tangerang di analisa saya kali ini di preview. Sedangkan untuk Madura United, karena permainannya sudah cukup konsisten ya, paling kemarin lawan Bayangkara yang saya berikan kritik kan tinggal di masalah starting line up ya, dimana Kevi ya kalau nggak salah yang dimainkan dari awal, justru Lulinha yang dicadangin. Nah itu terlihat kalau Madura United lawan Bayangkara lebih bagus di menit-menit akhir ya, 10 menit akhir menjelang akhir babak kedua ya. Jadi menurut saya ya paling evaluasi sedikit aja untuk Madura United di starting line up besok oleh Sousa akan seperti apa ya, karena ini cukup penting juga untuk mendukung ya skema permainan. Rivera kemarin lawan Bayangkara ya terlihat ya supportnya masih sangat minim, jadi ya perform Rivera juga sedikit terlihat ngeflop gitu. Nah ini besok semoga dari starting line up Sousa sudah ada evaluasi ya, dan kunci untuk memenangkan pertandingan ini ya untuk Persita Tangerang harus bermain ekstra hati-hati ya. Lalu yang kedua harus bermain pressing kalau menurut saya, karena Madura United ini kan bermain dengan bola possession, yang artinya kalau Madura United ingin di counter ya harus bermain pressing, jangan memberikan ruang atau celah kosong kepada pemain tengahnya Madura United, atau mungkin besok ada Rivera karena kan Jaja kabarnya belum bisa dimainkan ya. Artinya Persita Tangerang harus bermain ekstra pressing, harus bermain keluar mencari gol cepat lah intinya. Sedangkan untuk Madura United ya memang sudah berapa kali mendapatkan musuh-musuh yang bermain pressing, tapi pemain Madura United bisa keluar dari tekanan ini ya. Jadi sebetulnya dari kelemahan permainan kedua tim sudah ada counter by counter, tinggal kita lihat besok di atas lapangan Persita Tangerang apakah bisa mengambil alih permainan atau justru Madura United yang berhasil mengambil alih permainan, yang artinya bisa keluar dari tekanan pressing. Karena Persita dengan Madura United kalau saya bilang permainannya sudah cenderung dengan bola possession nih sama. Sebetulnya Persita Tangerang saya sudah pernah mengatakan Persita Tangerang ini lebih bagus bermain dengan tempo cepat, bukan dengan bola possession atau tempo pelan. Karena terbukti ya dalam pertandingan 5 pertandingan terakhir ya, ini kan low streak ya, 5 pertandingan terakhir itu karena temponya sedikit pelan untuk permainan Persita di bawah Louis Duran. Nah ini yang saya sudah beberapa kali kritik untuk Louis Duran sebetulnya, tinggal pembuktian besok. Semoga yang saya harapkan Persita Tangerang bisa dibalikan lagi dengan permainan tempo cepat. Vidal juga semoga harapan saya bisa ditaruh sebagai gelandang serang, jangan Hanis Syagara, karena terlihat kreativitas pemain Persita Tangerang ini hanya ada Vidal yang cukup bagus untuk membuka ruang atau promotor serangan. Sedangkan Hanis Syagara kalau menurut saya lebih bagus sebagai pemain sayap atau pemain depan ya. Jadi Vergonci bisa enak leluasa mencari ruang kosong. Ini sebetulnya yang sudah berapa kali saya kritik untuk permainan Persita di bawah Louis Duran. Tinggal besok kita lihat aja evaluasinya sudah ada belum dari Louis Duran ya. Sedangkan untuk Madura United ya kalau berbicara dari pertandingan terakhir lawan Bayangkara ya paling saya hanya mengevaluasi di starting line up-nya aja. Jadi Madura United kalau boleh saya bilang kalau starting line up-nya sesuai dari atau mendukung ke skema permainan ya Madura United bisa lebih ngegas dari awal menit. Karena kemarin lawan Bayangkara kan baru terlihat di
10 menit akhir ya Madura United bisa totalitas menyerang. Nah, ini yang saya harapkan Madura United besok bisa bermain ngegas dari awal. Ya, kalau berbicara dari 5 pertandingan terakhir ya memang Madura United kalau boleh saya bilang sudah bermain cukup bagus. Walaupun ada kekalahan sekali lawan Rans ya, tapi kalau berbicara dari konsistensi skema ya sudah cukup bagus. Tinggal di starting line up-nya aja sudah untuk Sousa akan seperti apa nanti. Apakah Kartika Putra yang akan dijadikan sebagai back kiri nanti ya untuk pemain regulasi dari PSSI ya, ini kan juga bisa, artinya pemain sayap dari Madura United mungkin ada Lulinha, ada Bayu Katra ataupun Malik Rizaldi gitu. Jadi pemain yang bersyarat untuk di bawah U21 ya mungkin ada Kartika Putra atau mungkin Yuda juga bisa. Nah, ini tinggal kita lihat di starting line up-nya besok untuk Madura United. Ya, jadi Persita Tangerang walaupun di sini harus mendapatkan kekalahan beruntun, ya semoga di pertandingan besok bisa memperoleh kemenangan. Yang penting Persita Tangerang ini bisa menang dulu. Ya, entah bermain bagus atau sistem permainannya kurang maksimal, yang penting Persita Tangerang bisa menang. Ini yang nanti kita akan bahas di review. Sedangkan untuk Madura United, ya kalau saya bilang performnya sudah cukup bagus, sudah cukup konsisten. Tinggal kita lihat di starting line up-nya seperti apa. Lalu pergantian-pergantian pemain di babak kedua, apakah mendukung ke permainan Madura United apa enggak. Nah, ini kita juga akan bahas di review. Ya, ini berkelanjutan setelah kemarin imbang lawan Bayangkara soalnya. Ya, jadi besok kita bahas di review untuk Madura United. Ya, jadi tinggal konsisten aja untuk Madura United di pertandingan besok lawan Persita Tangerang. Jadi selamat bertanding ya untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh hasil yang memuaskan untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.